Nah ini kita ada gambar nih yang di Sumatera Utara dulu mungkin yang bisa di-play ya. Seperti apa kondisi banjir di sana. Silakan di-play. Nah. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Ini malam tidurnya di masjid. Hancur ya. Iya, ini Kayu semua. Ini rumah udah nggak berbentuk sih. Kerugian materialnya itu bisa berapa ya? Total bisa miliaran, berapa triliunan kali. Iya, iya. Nggak usah full mas, nggak apa-apa mas. Yang gelondongan nggak ada ya? Ada kok. Iya tuh tadi. Itu ada ya, maksudnya ada daerah yang sudah kering, terus kemudian para penduduk ya diungsikan ke musola tadi ya. Dan memang dapat makanan deh ternyata ya. Tapi kalau ngeliat kerusakannya kan cukup parah banget sekali tadi itu ya. Iya. Sampai sudah rumah juga sudah tidak berbentuk. Iya, itu kena kayu gelondongan ya. Nah, itu. Kayu gelondongan itu, wah. Ya, pemerintah harus menetapkan darurat ini. Iya. Darurat bencana ini. Dan darurat bencana memang. Udah harus menetapkan darurat bencana dan ya kita nggak tahu ya, maksudnya ini rumah, kebanyakan di sana kan rumah terbuat dari kayu ya. Betul. Dan ketika dihantam air, dihantam kayu, dihantam material keras gitu ya, udah pasti hancur dah. Gitu. Itu belum isinya kita nggak tahu kayak gimana. Yang pasti penduduk di sana juga artinya harus bangkit lagi, harus berdiri lagi dengan kondisi yang seadanya, dengan keadaan yang mungkin entah gimana, apakah dia masih bisa bekerja lagi atau seperti apa kita nggak tahu ya. Tapi maksudnya dia harus memulai lagi kehidupan dari awal gitu. Dengan bentuk rumah yang seperti tadi. Mungkin ada gambar yang banjirnya ada nggak ya? Silakan deh, bisa di-roll nggak? Nah ini yang kayu gelondongannya. Nah ini. Banyak sekali. Iya tuh. Iya. Banyak ya kayu-kayunya ya. Dan besar-besar. Dan besar-besar ya. Dan ini memang ada salah satu indikasi memang ada pembalakan liar ya. Ini harus jadi atensi Kementerian Perhutanan ini. Betul. Kehutanan. Iya, harus jadi atensi dari pemerintah untuk segera melihat bahwa izin-izin semacam ini memang harus benar-benar dievaluasi lagi. Kita sempat nanya juga ya ke Gubernur Sumatera Utara ya, Bobi Nasution terkait soal ini gitu. Tapi beliau bilang ya memang sekarang fokus adalah evakuasi korban dulu gitu. Baru kemudian nanti mungkin akan ada penyelidikan lebih lanjut terkait ini gitu. Dan ini juga kayaknya memang tadi yang disampaikan ya, bukan setahun 2 tahun, ini pasti udah jadi hal yang terjadi bertahun-tahun gitu. Dan memang sialnya terjadinya setelah ada anomali cuaca hingga akhirnya ketahuan bahwa oh ada nih gitu banjir yang sebesar ini. Dan yang di Aceh juga kondisinya sama nih mas-mas nih. Ada nggak gambar yang di Aceh ya? Boleh di-play? Ada nggak gambar yang di Aceh? Nah ini dia nih. Ini gambar yang tadi nih. Coba lihat ya gambar yang di Aceh. Nah ini nih. Gambar yang di Aceh juga sama, yang ada di belakang kita, layar belakang. Nah ini dia nih.
Iya. Buset. Arusnya Iya, dan ini arusnya deras loh ya. deras. Ya, arusnya deras ya. Dan ini berbahaya sebenarnya gitu. Pasti banyak juga korban jiwa yang ya kita nggak tahu ya, mungkin hanyut terbawa arus ya, yang mungkin Yang belum belum terdata, ditemukan, ya. belum terdata gitu kan. Dan ini kita berharap mudah-mudahan bisa segera ditemukan dan evakuasinya benar-benar segera bisa dilaksanakan ya. Nah, melihat hal ini gitu, ini kan maksudnya bencana Indonesia ini kan memang maksudnya rawan ya terhadap bencana. Beberapa waktu yang lalu kita juga mengalami hal yang sama ya di Pulau Jawa dengan erupsi Semeru gitu. Nah, kemudian ini banjir bandang di Sumatera gitu. Nah, kalau Mas melihat ini gimana kira-kira penanganannya? Ya memang pemerintah sudah seharusnya membuat roadmap ya, mitigasi bencana, ya diklasifikasikan dengan kerawanan daerah masing-masing. Iya, Kayak benar misalnya tuh, Jawa setuju. Timur, erupsi gunung, Iya. yang ini terkait dengan pembalakan. Nah, itu harus ada roadmap. Jadi ketika terjadi bencana mereka sudah siap gitu. Iya. Seperti di Jepang kalau tidak salah kan sudah siap tuh ketika ada gejala tsunami atau apa, mereka sudah siap harus kemana, harus Iya. bagaimana dan tindakan apa yang harus dilakukan gitu. Ya kita berharap sih pemerintah kan sekarang sudah melakukan modifikasi cuaca ya. Iya. Terus siklon tropis juga sudah mulai bergeser ke mana, Malaysia. Ya kita berharap semoga bencana ini segera berakhir lah. Iya, iya. Tapi mitigasi bencana itu benar ya, karena Indonesia itu kan ada di cincin api ya. Betul. Dan sangat riskan terhadap gunung api, terus kemudian gempa bumi, ya kan? tsunami, dan Tsunami banjir longsor itu. dan banjir longsor. Hidrometeorologi ya. Iya, heeh. Dan itu kan sebenarnya udah sering terjadi ya. Betul. Kasus yang lama-lama kita udah pernah pengalaman gitu, termasuk yang terjadi di Papua, terus kemudian di Sulawesi waktu Sulawesi. itu. Dan ini juga harusnya menjadi atensi ya, gitu. Dengan kondisi Indonesia yang rawan terhadap bencana, mestinya ada aturan-aturan yang clear, ada aturan-aturan yang tegas dari pemerintah untuk tidak sembarangan lagi memanfaatkan sumber daya alam kita gitu. Ya nggak? Betul. Termasuk juga respon dari BPBD di daerah. Iya, itu gimana Mas? Itu soalnya sebelum bencana ini terjadi kan BMKG udah warning ya, peringatan dini sekitar seminggu lalu bahwa ada bibit-bibit siklon tropis yang akan melanda di Indonesia, dan dampaknya nanti di kota-kota seperti ini udah dijelaskan, termasuk di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat udah di warning waktu itu, sekitar seminggu lalu. Oh, sudah ada warning ya Udah waktu itu ada ya? waktu itu. Nanti akan ada cuaca buruk, hujan deras dengan tingkat sedang, dengan angin kencang segala macam sudah disampaikan waktu itu. Nah, menurut saya harusnya kan respon cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini harus cepat tanggap faktor risiko-risiko yang sangat potensial untuk terjadi bencana, misalnya di Aceh itu di Agam, di Sumatera Barat di Agam, terus di Aceh, terus di Sumatera Utara, Sibulga, Tapanuli Tengah, itu kan sebenarnya udah terpetakan, tinggal gerak cepat untuk menanggulangi bencana itu. Dan selain illegal logging juga penting bahwa hutan-hutan itu sudah dirambah untuk Udah alih fungsi ya? eksploitasi tambang ilegal. Oh, ini lain lagi. Seperti di Aceh, di Sumatera Utara itu kan banyak yang untuk tambang emas ilegal itu pakai alat berat yang udah masuk, merusak hutan, merusak sungai, seperti itu. Iya, iya. Emang udah nggak mikirin lagi soal lingkungan lah, intinya gitu. Dan pemerintah daerah tahu, tapi ya kenapa dibiarkan aja. Nah, apakah ada permainan? Apakah ada kong kali kong ya? Ini kan kita nggak tahu Yang nih. diuntungkan dari Kan ada yang diuntungkan dari situ, ya kan? Tapi jangan menyengsarakan rakyat kecil ya. Tadi ya Mas Unu bilang ya, jangan sampai kita justru malah membiarkan gitu hal-hal yang semacam itu. Nah, kalau Sobat Sindo ada informasi terkait soal ini, boleh komen nih di kolom komen. Nah, nanti mungkin ini bisa jadi babak baru dari investigasi dan juga
pencarian ya, kurang lebih ya, penyelidikan siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab di balik tragedi ini gitu.